selamat datang di podcast Open the Life Start perdana kita. Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan tentu saja siap buat ngobrolin topik yang menurut aku penting banget. Apa sih? Yaitu topik kita hari ini, visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Mungkin ada yang langsung kepikiran, pasti bahas baris berbaris, TNI, atau hal-hal yang berat banget. Tenang dulu, karena ternyata cinta tanah air dan bela negara itu jauh lebih luas. Contohnya yang baru-baru ini kita dengar, terkait prestasi anak bangsa di bidang teknologi. Tapi kita sangat spesial kan, yaitu tentang satelit Nusantara 5. Kalian udah pada denger kan? Banyak orang-orang bangga dengan peluncuran ini, tapi sebenarnya apa sih maknanya buat kita? Apakah sekedar teknologi? Atau ada kaitannya juga dengan cinta tanah air dan bela negara? Tenang aja, kita bakal bahas ini. Tapi di sini aku nggak sendirian. Ada beberapa narasumber yang bakal ikut sharing terkait tema kita hari ini. Yuk kita sapa satu-satu. Ada Kak Dinda, ada Kak Negi, Halo, ada Kak Riki, dan ada Kak Amel. Langsung aja deh, aku mau tanya ke Kak Dinda dulu nih. Menurut Kak Dinda, apa sih satelit Nusantara 5 itu? Oke, terima kasih Kak Berta untuk pertanyaannya. Satelit Nusantara 5 adalah satelit komunikasi terbaru Indonesia yang diluncurkan untuk memperkuat konektivitas di seluruh negeri. Fokus utamanya adalah menjangkau wilayah 3T. Apa itu 3T? Terdepan, terluar, dan tertinggal. Jadi, masyarakat di daerah terpencil pun sekarang bisa menikmati akses internet dan komunikasi yang lebih baik. Wah, luar biasa ya. Jadi ini bukan cuma urusan teknologi, tapi juga soal pemerataan akses. Kalau dulu perjuangan bangsa dilakukan dengan bambu runcing, sekarang perjuangannya lewat satelit ya. Iya, betul sekali Kak Berta. Peluncuran ini juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya jadi pengguna teknologi, tapi juga ikut ambil peran dalam ekosistem global. Bener banget. Terus kalau Kak Negi nih, dari sisi pertahanan, apa sih kaitannya satelit ini dengan bela negara? oke, terima kasih Kak Berta atas pertanyaannya. Satelit komunikasi itu aset strategis. Melalui satelit, koordinasi militer bisa lebih cepat, data pertahanan lebih aman, dan sistem peringatan dini bencana juga bisa berjalan lebih baik. Jadi, menjaga kedaulatan satelit sama artinya dengan menjaga kedaulatan negara. Jadi bisa dibilang satelit Nusantara 5 ini seperti tameng digital kita ya, yang melindungi dari ancaman luar. Tepat sekali, bela negara sekarang tidak hanya dengan senjata, tapi juga dengan teknologi. Kita harus memastikan data, komunikasi, dan informasi bangsa tetap terjaga dari gangguan pihak luar. Keren. Sekarang aku mau tanya nih ke narasumber ketiga kita, Kak Riki. Sebagai figur anak muda sukses nih, kalau dilihat dari kacamata bisnis, apa sih dampaknya satelit ini? Dampaknya besar sekali. Dengan internet yang lebih merata, UMKM di pelosok bisa ikut jualan online. Misalnya, pengrajin di pedalaman bisa langsung memasarkan produknya ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Anak muda di daerah juga bisa belajar online, bikin karya kreatif, bahkan merintis startup tanpa terkendala jaringan. Wah, keren banget. Jadi misalnya ada anak muda di Papua yang jago desain, dia bisa langsung menjual hasil karyanya ke pasar internasional ya? Iya, betul. Dan itu sekaligus bentuk cinta tanah air, karena karya anak bangsa bisa mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Bener banget sih. Terus kalau Kak Mela, aku mau tanya dari sisi sosial budaya, apa sih Kak makna peluncuran satelit ini? Oke, dari sisi sosial budaya, makna peluncuran satelit ini yaitu bisa memperkuat rasa kebangsaan. Kenapa bisa gitu? Karena dengan koneksi yang lebih merata, komunikasi antar daerah jadi lebih lancar. Masyarakat di Sabang sampai Merauke bisa terhubung tanpa hambatan. Itu juga memperkuat semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi meski beda suku, beda bahasa, beda budaya, tetap bisa merasa satu lewat jaringan yang sama ya? Betul sekali. Nasionalisme sekarang itu bukan hanya mengingat perjuangan masa lalu, tapi juga ikut serta dalam membangun masa depan.
merawat dan mendukung teknologi bangsa sendiri adalah bagian dari bela negara juga, Kak. Wah, seru banget obrolan kita hari ini. Kalau aku boleh tarik kesimpulan, satelit Nusantara 5 bukan hanya soal teknologi canggih ternyata. Satelit ini adalah simbol cinta tanah air. Dia memperkuat pertahanan negara, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, dan mempererat persatuan bangsa. Bela negara di era digital bukan hanya ikut latihan militer, teman-teman, tapi juga mendukung karya anak bangsa, menjaga kedaulatan data, dan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan bersama. Terima kasih banyak buat para narasumber yang mau bergabung hari ini atas insight-insight-nya. Semoga obrolan ini bikin kita semua semakin bangga dan semakin cinta pada Indonesia ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Kak.